Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila pada video sebelumnya kita sudah membahas apa perbedaan bersepeda di pagi hari dengan bersepeda di sore hari dari segi fisiologis dan psikologis. Nah, kali ini kita akan membahas apa manfaat berolahraga di sore hari, khususnya yang terkait dengan kesehatan kita. Mari kita lihat hasil dari penelitian mengenai manfaat berolahraga di sore hari. Sebuah penelitian dari Jepang menemukan bahwa berolahraga pada sore hari, pukul 4 hingga 6 sore, dapat membantu mengontrol kadar gula darah, kolesterol, dan trigliserida lebih baik daripada berolahraga di pagi hari, pukul 9 hingga 11 pagi. Dalam penelitian tersebut, 12 sukarelawan pria muda yang sehat berjalan di atas treadmill selama 1 jam pada 60% dari volume oksigen maksimal mereka pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian mereka diuji selama dan setelah seminggu berolahraga hanya di pagi hari atau hanya di sore hari. Hasilnya adalah kontrol gula darah dan lemak jauh lebih baik pada kelompok yang berolahraga di sore hari. Hasil lain yang ditemukan dalam penelitian ini, pemantauan terus-menerus selama 24 jam terhadap kadar gula darah mereka menunjukkan bahwa kadar gula darah total lebih rendah pada kelompok sore hari. Kadar gula darah setelah makan lebih rendah setelah berolahraga di sore hari. Sebagian besar kerusakan sel akibat gula darah tinggi berasal dari kenaikan gula darah yang tinggi 1 hingga 2 jam setelah makan. Kadar trigliserida lebih rendah setelah berolahraga di sore hari. Ini sangat penting karena kadar gula darah kita naik setelah kita makan. Dan jika naik terlalu tinggi, gula menempel pada membran sel dan merusaknya. Itu sebabnya diabetes dapat merusak setiap sel dalam tubuh kita. Ketika kadar gula darah kita naik, pankreas melepaskan insulin untuk menjaga agar kadar gula darah tidak naik terlalu tinggi. Insulin menurunkan gula darah dengan mendorong gula dari aliran darah ke hati. Namun, jika hati penuh dengan gula, hati akan menolak penambahan gula baru. Dan semua kelebihan gula tersebut akan diubah menjadi lemak trigliserida. Memiliki kadar trigliserida darah lebih besar dari 150 biasanya berarti gula darah kita naik terlalu tinggi setelah makan. Dan kita sudah menderita diabetes atau pradiabetes. Kadar kolesterol HDL baik dalam darah lebih tinggi setelah berolahraga di sore hari. Ketika trigliserida naik terlalu tinggi, kita berisiko tinggi mengalami pembekuan. Untuk melindungi kita dari peningkatan trigliserida yang tinggi, kolesterol HDL baik kita membawa trigliserida dari aliran darah ke hati kita. Sehingga peningkatan trigliserida yang tinggi menyebabkan penurunan kadar kolesterol HDL baik dalam darah. Semakin rendah HDL baik kita, semakin besar kemungkinan kita menderita serangan jantung. Kadar gula darah dan trigliserida yang tinggi, kolesterol total yang tinggi, dan kolesterol HDL baik yang rendah merupakan penanda yang sangat kuat untuk peningkatan risiko serangan jantung, diabetes, dan obesitas. Mengapa kita harus berolahraga sebelum dan setelah makan? Ratusan artikel menunjukkan bahwa olahraga membantu mencegah dan mengobati obesitas, diabetes, dan serangan jantung. Ketika gula darah naik setelah makan, pankreas melepas insulin yang menurunkan gula darah dengan mendorong gula dari aliran darah ke hati dan otot. Satu-satunya tempat di tubuh kita di mana kita dapat menyimpan sejumlah besar gula. Segera setelah hati terisi gula, hati tidak dapat menerima gula lagi, sehingga semua gula tambahan diubah menjadi trigliserida lemak. Olahraga
mengosongkan gula dari hati dan otot kita. Jadi, jika kita berolahraga sebelum atau sesudah makan, hati dan otot kita dapat menerima lebih banyak gula, yang berarti kadar gula darah dan trigliserida akan lebih rendah, dan kolesterol HDL yang baik akan lebih tinggi. Ini membantu melindungi kita dari menyimpan lemak ekstra di tubuh kita, menderita diabetes, dan membentuk plak di arteri kita yang dapat pecah dan menyebabkan serangan jantung. Kesimpulan, setiap orang yang dapat melakukannya dengan aman harus mencoba berolahraga secara teratur untuk membantu mencegah diabetes, serangan jantung, dan obesitas. Memiliki gula darah tinggi, trigliserida tinggi, atau kolesterol HDL baik yang rendah meningkatkan risiko untuk kondisi ini. Waktu paling efektif untuk menurunkan semua faktor risiko darah ini adalah berolahraga sebelum atau sesudah kita makan. Waktu yang paling tidak efektif untuk berolahraga adalah sebelum kita tidur di malam hari. Kita akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dengan berolahraga sebelum atau setelah kita makan makanan terakhir kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.